Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'atsaril hukmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Wa 'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira amma ba'du. فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah majelis taklim masjid meninjau assalam dan jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, supaya dengan alhamdulillah mulut kita, hati kita terdorong untuk selalu bersyukur. Maka itu menghilangkan stres. Alhamdulillah. Kita bersyukur itu di mana? Karena kita sudah melaksanakan kewajiban sholat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita belajaran lagi, melajari kita Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani beserta Ibnu Hajar Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi ulun belajar, pian mendengar, ulun membacakan, sama-sama kita belajar. Alhamdulillah, itu satu. Dan kita bersyukur lagi, kita menuntut ilmu ini, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia akan selalu berada fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau mati syahid, langsung masuk surga. Alhamdulillah. Dan sebodoh-bodohnya umat Nabi Muhammad, sebuntat-buntatnya umat Nabi Muhammad, masih besar pengharapan ampunan dan masuk surganya itu. Karena Nabi kita sendiri menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan kadahakon. Qalu man aba ya Rasulullah. Sahabat bertakon, siapa yang enggan itu? Man atau ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku masuk surgaan. Itu kita bukan menyembah Nabi loh. Jadi kita taat dengan Nabi itu bukan menyembah Nabi untuk mendorong kita untuk selalu berbuat baik dengan selalu mengingat Nabi. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Coba kalimat yang berikut. Waman asoni, siapa yang maksiat kada maasi lawan aku. Nabi kada memadahkan ikam masuk neraka, kada. Waman asoni, siapa yang maksiat kepada aku dakhalan nar, masuk neraka, kada. Ayo, saking baiknya hati Nabi awan kita. Waman asoni faqada aba, siapa yang maksiat lawan aku, inya kada hakun aja beribadat, kada hakun aja menuruti aku, kada mau Nabi madahkan masuk neraka. Karena Nabi memberikan jaminan mutu, jaminan 100% umatnya masuk surga berataan. Alim, artinya kalau kalimat yang itu nyaman aja, yang kada beribadah, ikam tuh beribadah rasa hebat. Ini masalahnya bukan berbicara melemahkan ibadah orang, kita tetap disuruh beribadah. Mau kada beribadah pusang jua hati. Ini menganuakan kedudukan Nabi kita, menghormati junjungan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur kita, syukur kalau nih, alhamdulillah. Karena Nabi perhatian bana lawan kita, maka kita ayo kita
mengganang kebaikan Nabi kita supaya kita jangan terpisah dengan Nabi. Pian buah ya Allah mun terpisah dengan Nabi masuk neraka. Maka penyakit besar adalah lupa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca selawat kamilah dengan Nabi kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ragha ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghama wa bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Kita berjihad. Jihad itu kada mengganggu penganut agama lain, menembaki gereja, ma'anui pura dan lain sebagainya. Itu hak asasi beragama. Tetap kita berposisi menghargai, menghormati penganut agama lain. Masalahnya itu aja, dijaga keyakinan kita. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Kayak itu kalau tuh dalilnya lakum dinukum waliyadin. Agama kami menurut kami itu paling bagus. Agama ikam bagus menurut ikam, itu aja. Jangan umpat ibadah mereka, mereka juga tidak ikut ibadah kita. Selesai urusannya. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Ketika orang kafir minta kita bergantian, ikam menyembah Tuhan kami karena kami menyembah, lalu turun ayat itu, agama ikam, agama itu sudah tegas, sudah jelas, dan tidak ada pertikaian antara kita antar agama. Nah, lalu kayak apa kita posisi kita? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ini ayat ke dalam gasan kita, bukan untuk dihantamkan ke penganut agama lain. Adapun penganut agama lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu hak mereka, itu kehendak Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala. Yang penting kita memegang innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala adalah agama Islam. Ini bukan pengakuan, bisa dibuktikan. Nah, tenang kita jadi orang beragama Islam. Lalu kita pertahankan agama kita itu, kita jaga. Di antaranya memelihara agama itu ya sembahyang, beribadah, menuntut ilmu. Itu bukti bahwa kita memelihara agama kita. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini. Nah, lalu jihad itu kayak apa jihad? Jihad itu adalah membuangi kalimpanan kita, kelupaan kita dengan Nabi. Batin kita yang lupa dengan Nabi kita ingatkan, kita perangi satu umat. Karena apa? Kalau kita ingat dengan Nabi, otomatis kita akan diampuni Allah dan dicintai oleh Allah. Dicintai Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita. Tuh kalau kita dengan Nabi, ingat dengan Nabi, mengikuti ajaran Nabi, dengan mengingat Nabi. Nah, kayak apa cara memerangi hati yang mati ini? Hati kita itu musuh kita, nafsu kita. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari
peperangan yang kecil, Badar waktu itu kayak apa dahsyatnya masih dianggap kecil, ila jihadil akbar, kepada jihad akbar, melawani hawa nafsu kita yang kada mau hendak ke dunia terus, hendak ke situ terus, hendak kemana, yang kada mau mengingat Nabi. Dan kayak apa caranya memerangi itu? Pelurunya apa, senjatanya apa, nuklirnya apa, ya? Memeranginya, menembak hati kita yang kada ingat tuh dengan memperbanyak membaca selawat kepada Nabi kita. Kalau sudah memperbanyak membaca selawat kepada Nabi kita, maka kita bisa mengikuti Nabi. Maka Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi, Qul, katakan ya Muhammad. Itu di Quran tuh. Qul in kuntum tuhibbunallah. Padahkan dengan umat engkau semua, kalau berpadah cinta dengan Allah, fattabi'uni, harus ikut engkau dulu ya Muhammad, ikuti aku dulu, ujar Nabi. Kalau sudah kita ikut dengan Nabi, yuhibbukumullah, pasti Allah Ta'ala mengampuni ikam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampuni dosa ikam. Jadi amalan dicintai Allah dan diampuni dosa kita, salawat kepada Nabi, dekat kepada mengikuti Nabi. Dan kayak apa cara mengikuti Nabi? Dimulailah dengan mulut sering menyebut orang yang dicintai. Kalau sudah kita cinta dengan Nabi, pasti kita mengikuti. Ini dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roni, Joni, ikam sepeda kah jalan batis ke sini? Sepeda, oh ya, sepeda ya. Nah kayak itu tuh, ajikin tol motor lah. Nah kayak itu tuh dengan Nabi kita. Jadi jangan dipisahin Nabi kita. Ini pembicaraan ulun dengan Guru Udin sama Laman Mbak Anu akan itu. Ternyata di situ memang kada kawa kita nikmat hidup ini kalau kada dengan Nabi. Terpisah sedikit dengan kelompok kita dalam kesendirian, terbulik lagi kita ke anu kita. Kenapa? Nabi kada di dalam batin kita. Karena selama ada Nabi di dalam hati kita, di dalam batin kita, maka kita tidak bakalan diazab oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada bakalan ma'azab kita selama wa anta fihim, selama engkau berada di dalamnya. Dan apa meletakkan Nabi ada di batin kita, terbayang, teringat, terbaca. Lalu masuk neraka kita amun kada ingat Nabi kita tuh, neraka ngarannya. Bapak dah sampai, lihat aja. Kalau orang gila dengan Nabi, ulung istilahkan terlalu ekstrim. Kalau orang asik lah, ada orang nyambak gila, kada bakal semakin gila dengan Nabi semakin waras kita. Tapi kalau orang gila dengan Allah Ta'ala, ia belajar sifat 20 tuh. Belajar sifat 20. Pian melihatkan di lapangan, kayak apa orang Allah Ta'ala aja terus Nabi dilepas, gilaannya gegilaan. Itu ada ulun share ke beberapa karena ini ulun anggap bagus cerita oleh Syarifah siapa itu. Bahwa di Madinah ada seorang dimakamkan di Baqi, makam para sahabat ini. Orang ini sembahyangnya di Masjid Nabawi, ahli ibadah, orang hebat, orang soleh. Kada sembahyang di Masjid Madinah, kada gampangan. Meninggalnya, ketika meninggal, ini wajib kalau menghadap kiblat tuh entah kepala kan di sebelah utara, berarti sebelah selatan kalau kita di Indonesia karena menghadap barat. Nah, kayak itu. Atau kepala di sebelah kada apa-apa, cuma makruh lebih abdul di situ. Asal jangan membelakangi. Ini begitu dihadapkan kiblat, ini jenazah ini begitu menghadap kiblat ya. Jenazah ini kembali lagi membelakangi kiblat. Dikanjal dengan batu 4 jua, batunya terkipai, kanjal dengan kayu 4 jua, angka itu bawa berapa kali? Ditanya lah orang alim, jalan sudah itu biar kayak apa itu sudah kehendak Allah Ta'ala. Mungkin ada masalah ini biarkan sudahnya. Ini orang baik, ini orang soleh di sisi manusia, tapi di sisi Allah tidak dianggap pada baik. Karena dua belakang itu karena Allah Ta'ala. Jadi yang itu tetap ini kayak apa ya Syekh kayak apa ini ujian yang sudah tahu juga takuni keluarganya, ditakuni lah keluarganya. Kayak apa ini bapaknya lakinya sempian ini kayak ini jadinya ini memang beribadah karena pokoknya soleh, bersedekahnya sempurna, baik orangnya.
Cuma ujarnya dia setiap hari sembahyang berjamaah di Madinah, tapi tidak pernah berziarah ke makam Nabi. Ada pernah ada cintanya dengan Nabi, maka wajib cinta dengan Nabi. Mana bisa dapat cintanya Allah yang ada dalam murkanya Allah, yang dipakai hanya la ilaha illallah. Padahal saat itu kan pada saat itu sempurna kalau ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita bersyahadat, kalau kita bertahiyat menunjuk asyhadu an la ilaha illallah, pakai wa itu wajib, pakai wa kita tinggal pada sah sembahyangnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada Rasulullahnya, maka nyaman kalau kita ada Nabi selalu. Baca selawat rumah kita. Untung benar yang berisi duit, ayo berisi duit, baca selawat. Apakah Burdah, Azab, Habsyi? Coba kita lihat orang-orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup. Setiap saat mulut beliau keluar Nabi, memuji tentang Nabi, memuliakan Nabi. Habib Umar bayangkan bagaimana Habib Umar. Terus Sahibul Burdah Syekh Muhammad Busiri Askandariyah, guru sini Abu Abbas Al-Mursi di Askandariyah Mesir. Sampai sekarang ratusan tahun masih dibaca orang. Kenapa? Keberkahan beliau, karena kecintaan beliau dituangkan di Burdah. Guru sekumpul sampai sekarang sudah 17 tahun meninggal, selalu dikenang. Kenapa? Sidin karam dengan Nabi. Mulut Sidin kada lepas dari Nabi, hati Sidin kada pernah lepas daripada Nabi. Dimuliakan, nurnya kelihatan, bukan seperti bercahaya, memang bujur bercahaya Muhasidin. Guru sekumpul Ad-Dibai, Abdurrahman Ad-Dibai, Ja'far Al-Barjanji, Syaraful Anam, yang mengarang semua dimuliakan Allah. Dilihat orang-orang yang besar karena dia dekat merek Nabi itu yang kita bawa. Selalu Nabi terkenang-kenang mulut kita baca selawat. Di mana ada orang baca selawat kita umpati di situ, insya Allah ada ya kita apa yang dibawa. Pian hendak ketemu dengan Allah, kada mungkin bisa ketemu dengan Allah tanpa Nabi kita. Sebab kunci menuju Allah satu aja, Nabi kita. Pintu, banyak pintu, tapi yang dibuka oleh Allah untuk menuju dia satu aja, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita pegang kuat-kuat di situ. Dan orang-orang yang ta'alluq dengan Nabi, yang berkaitan dengan Nabi, itu yang kita pegang. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan takut kita. Jangan takut membesarkan Nabi, dipadahkan mengkultuskan, kada mengagung-agungkan. Kita selama kada memadahkan Nabi itu Tuhan, kada apa itu jadi ibadah besar, karena Allah Ta'ala sendiri mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dianggap biasa-biasa saja, itulah akibatnya. Maka kita mudah-mudahan na'udzubillahi min zalik, jangan sampai kita merasa sama aja dengan Nabi, apalagi lebih kada memperdulikan Nabi kita. Jangan sama sekali, ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Takutan jar bermaulid bid'ah. Dalilnya kada ada, dicarinya dalil. Tapi anak seorang berulang tahun maulid jatuh ngarannya mau aja maulid, mana dalilnya? Ada juga kan. Selama itu baik, apalagi maulid Nabi memang sudah di Quran Allah Ta'ala memperingati maulid Nabi. Berziarah, Allah Ta'ala sudah menyuruh yang berziarah itu. Batakun Nabi Nuh, siapa ikam iblis? Siapa ikam? Aku iblis, ujar iblis. Terus terang, apa kehendak ikam di sini? Ujar iblis, ya Nuh, kawakah, itu di Nusatul Majelis di kitab itu, kawakah aku ini hendak bertobat, kira-kira diterimalah tobatku oleh Allah Ta'ala. Ujar Nabi Nuh, kusampaikan dengan Allah Ta'ala. Disampaikanlah kepada Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, suruhinya kalau hendak
Bertobat, ku terima tobatnya, suruh inya mendatangi kuburnya Adam. Disuruh iblis menziarahi kubur Nabi Adam. Itu Allah Ta'ala, iblis tuh. Amu orang kada ketujuh berziarah, itu alahan daripada iblis. Iblis suruh Allah Ta'ala berziarah. Supaya apa? Supaya perintah Allah Ta'ala yang gagal dia laksanakan tetap disuruh melaksanakan. Imbah inya berziarah, suruh laginya sebagaimana inya dulu bersujud lawan Nabi Adam. Sujud menghormati kayak itu nah di kuburannya. Sujud penghormatan, kada sujud ke lantai, kada sujud kayak itu nah. Suruh inya sujud dengan Nabi Adam, dihormati Nabi Adam karena itu masalah yang lalu. Di tulang sulbi Nabi Adam waktu ketika pertama itu kan ada nur Nabi kita. Jadi bukan Nabi Adam dihormati iblis itu karena ada nur Nabi kita. Dilanjutkan itu, kada mau iblis, ayo diterima tobat, datangi kuburannya dan suruhnya sujud. Apa ujar iblis? Hidupnya aja aku kada mau sujud, apalagi inya sudah mati. Itu jawaban iblis. Nah, memang pada ilmu Allah memang nangka itu jadinya. Suruh berziarah. Ini makom Nabi antik. Kita kada menghinakan kisah ini ya, kada mencela orang tadi. Cuma jadi peringatan bagi kita agar batin kita. Nah, itu contoh bahwa orang yang pakai la ilaha illallah kada pakai Muhammadur Rasulullah peneng tuh. Peneng orangnya. Harus Nabi kita andak di dalam batin kita. Bagaimana kita bisa melaksanakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun iman yang pertama. Yang kedua, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kawa kada terlaksana kalau kada ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang melajari kita untuk yang empat ini? Kawa kada la ilaha illallah. Kayak apa? Bisa kapian langsung belajar dengan Allah Ta'ala? Kada kawa. Nah kita dengan Nabi, kawalah kita mengambil dengan Nabi. Oh dengan ulama, ya kan? Ulama yang menyampaikan kita kepada Nabi. Oh ternyata ulama harus dimuliakan. Kita membaca dalil ini bukan propaganda supaya orang memuliakan kita. Culas itu adanya. Tapi Nabi apa adanya menyatakan akrimul ulama fa innahumul kurama indallah. Muliakanlah ulama karena ulama itu mulia di sisi Allah. Lalu kita muliakan ulama. Orang memuliakan ulama sama memuliakan Nabi. Orang yang memuliakan Nabi sama memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah runtunnya sampai kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kesyukuran. Ada tersisa waktu. Ayo kita baca dulu niat beriktikaf. Karena kan dapat para iktikaf, sayang duduk-duduk ini. Sengaja ku iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut sedikit. Jam berapa Isya? 35. Ini sudah 6 menit lagi lah, habislah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun. Maqalah 55. Qala Maliku bani Dinar. Berkata Malik bin Dinar radhiyallahu an. Ujar Malik bin Dinar, salah seorang wali besar. Ihbis ay imna tegahlah, tahanlah. Tahan atau tegahlah salasan minal khasai mazmumah, tegah 3 hal yang tercela, ditegah yang 3 tercela ini bisalasin minal khisal mahmudah, dengan 3 yang bagus, yang terpuji. Ada yang sifat kada baik ditegah dengan dihalangi, ditekel dengan yang baik. 3 macam ini. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga kena ujung-ujungnya kalau ikam bisa melakukan 3 ini. Ada yang kada baik 3 macam, yang kada baik ini kena ikam
ikam halangi dengan 3 yang baik, ikam kena jadi orang yang beriman, jadi tamam kalau ikam bisa yang 3 ini. Supaya ikam bersifat dengan beberapa kebenaran-kebenaran tentang iman seperti orang yang beriman yang benar, yang sodik fi imanihim, dalam iman mereka. Yang pertama, al-kibr, itu yang kada bagus. Tegahlah al-kibru, sombong, bit tawadu, dengan rendah hati. Tegahlah kesombongan dengan rendah hati. Apa itu sombong? Wal kibru, kibir itu, sombong itu, huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi, memandang diri kita itu dengan pandangan mulia. Wow, mulia, guru, orang sugih, orang cantik, keturunan orang baik-baik, banyak ibadah, itu memandang memandang kemuliaan seorang. Jadi anggota DPR merasa hebat, naik status masyarakat, jadi dokter kada berilmu agama, bahaya juga. Karena itu prestisenya di masyarakat naik, amun kada didasari oleh ilmu agama. Jadi arsitek yang terkenal, kada ada dasar ilmu agama, bisa dihinggapi memandang diri mulia, lupa kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bi'anil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah, dan melihati orang lain dengan pandangan sebelah mata, ya, memandang sebelah mata. Maksud memandang sebelah mata, menganggap orang hina, remeh, inya aja yang hebat. Beribadah hebat, begitu melihati orang mabuk, inya lebih baik dari orang pemabuk kalau pindah dibalik Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita pelajari. Maka kita kada boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Semua orang baik, aku aja yang kada baik. Itu aja, itu di hati kita. Tapi bukan kada sadar bahwa kita adalah orang baik. Masa kita kada tahu bahwa kita orang baik? Cuma jangan merasa baik daripada orang lain. Ujar Guru Padang, jangan merasa ikam selamat, merasa bepadah baik sebelum ikam masuk surga. Kedua belah batis ikam belum tentu. Ikam hari ini kita ada nafsu, ada iblis, ada setan, ya, ilmu sedikit, kesabaran sedikit, lalu kita dihinggapi, ada diberikan Allah Ta'ala keistimewaan, lalu merendahkan orang lain. Kalau pindah dibalik Allah Ta'ala, dibalik orang Allah Ta'ala ditukar karena sifat sombong itu. Nah, maka sifat sombong ini kita tangkis dengan apa? Dengan sifat tawadu. Aqsud tawadu, lawan daripada tawadu. Wal kibru yakunu bil manzilat, dan sombong itu karena dia mempunyai kedudukan. Ada lagi wal ujub, merasa bangga diri, bangga. Wal ujub yakunu bil fadilah. Kalau ujub itu timbul karena merasa berisi keutamaan, berisi keutamaan di kampung baik sih din, basic keutamaan orang lain kada kau melakukan. Jarang ada orang pemurahnya. Sini mana pemurah, tamu dengan tamu, pokoknya tamu dihormati benar. Dua laki bini itu, tamu dihormati, sembahyang malamnya mantep. Lalu kan tuh punya keistimewaan, punya keutamaan. Lalu cerek masuk kada bepandir dengan orang, di batin bepandir. Di sekitar meninjau nih yang pemurah, aku kada tapi sugih, pemurah. Terus aku sembahyang malam kada pernah meninggal, dengan tetangga baik. Rasanya di kampung nih yang ada sifatnya kayak ini aku aja. Itu ujub masuk, hancur pada taat. Nah itu ujub, bangga berisi keistimewaan. Supaya kita jangan timbul takabur, timbul bangga tadi, ada tawadu ngarannya. Nah tawadu itu mengikut kepada bahwa selama ini aku bisa jadi orang baik, aku punya kemuliaan, aku punya kedudukan karena aku ditolongi oleh Allah Ta'ala. Andai kata bukan taufiknya Allah Ta'ala,
tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, aku bisa bangkit berdiri untuk beribadah, kada bakalan aku kawa bano. Orang dua laki binian bakalahi. Kenapa? Masing-masing merasa tinggi. Si laki karena merasa guru, ketulahan ikam orang guru. Uja bini pian jar yang kada bano, kada murus si ulun. Akhirnya masing-masing. Kalau merasa tawadu, laki merasa banyak dosa, bini merasa, maka kada bakalan terjadi. Itu sifat kibir itu mudah-mudahan bisa dihilangkan. Nah itu wal mutakabbiru ya jullu nafsahu an ru'yatil muta'allimina. Orang mutakabbir itu membesarkan dirinya daripada martabat orang yang belajar. Wal ujubu mustaksiru fadluhu an istikhrajil muta'addiyina. Jadi yang ujub itu merasa besar akan kedudukannya. Nah, kemudian yang kedua, wal hirsu bil qanaah. Tolak, tahan, jangan sampai masuk sifat rakus dengan qanaah. Apa itu sifat rakus? Jadi rakus itu jangan ada, kita hantam sifat rakus itu dengan sifat qanaah. Apa itu rakus? Fala hirsu huwal ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Hirsu itu, rakus itu yaitu berusaha semaksimal mungkin, berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang dia cari. Kada ingat lagi, kepala jadi batis, batis jadi kepala. Cari saking rakusnya kada ingat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara wal qanaah hiya ridho bil qismah. Qanaah itu ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mau tuh. Jadi kalau orang qanaah itu adalah al-qanaatu apa itu? Al-qanaatu, qanaah itu kanzul la yafna. Barang kas yang kada pernah habis. Perbendaharaan yang kada mau habis adalah orang bersifat qanaah. Artinya orang bersifat qanaah ini kada pernah miskin, sugih terus. Karena merasa cukup. Orang sugih bergelimangan harta tapi rakus dianggap miskin. Buktinya nya bercari terus sampai mati. Kada ingat lagi. Kada ingat kepala batis sampai meninggalkan ibadah. Kalau orang qanaah bercari jonya bahimat jo, aku harus sugih. Jangan sampai aku jadi miskin bahimat, tapi itu hanya sebagai faktor pendukung, bukan utama. Yang utamanya adalah ibadah kepada Allah yang bisa menolong dia. Tapi ingat loh, dalam membarokahkan qanaah ini jangan sampai salah kita akhirnya koler pulang bagawi karena qanaah jar. Lain, itu pengoler ngarannya, berbeda. Jadi orang qanaah bukan pengoler. Qanaah itu di hati. Duitnya banyak tapi nya merasa cukup. Ini duit sedikit, kada pernah merasa cukup. Miskin itu miskin double. Atau sebaliknya orang sugih banyak tapi kada pernah merasa cukup. Mobil berapa buah? Masih ya orang miskin sepeda aja tapi sih merasa sugih yang miskin itu tadi. Jadi qanaah bukan alasan kita untuk kada begawe, itu pengoler ngarannya. Nah, itu berbeda. Terakhir, wal hasad, pahirian. Hiri, kalau ada hiri maka dihalangi, ditahan hiri itu jangan sampai masuk dengan bin nasihah, dengan nasihat. Apa itu hiri? Al hasadu wa tamanna zawala ni'matil mahsud ilal hasid. Hiri itu adalah, orang hiri itu, hasad itu adalah keinginan orang yang hiri kepada orang yang dihiri itu supaya nikmat lengan orang itu hilang, berpindah lawan inya. Itu orang hiri. Dengan kata lain, kada senang melihat keberhasilan orang lain, kada senang pencapaian yang sempurna oleh orang lain. Siapa itu bisa berhiri? Ya, kawal sama-sama sekantor. Ini hendak, ini di bagian apa? Di bagian ekonomi. Sama-sama ini di bidang ekonomi, inya lebih maju.
lebih hebat, lebih dipakai. Kita juga sama-sama sarjana S2 sama. Kadang nyaman melihatnya, padahal harus sadar itu pemberian dari Allah Ta'ala. Lalu inya hiri dengan orang itu, rusak iman kita. Karena hiri dengan iman kada bisa jadi satu di dalam satu tubuh. Hiri inya. Dan Nabi mengatakan, kullu di ni'matin mahsud. Setiap orang yang mempunyai keistimewaan pasti dihiri orang. Jadi kalau kita dihiri orang, jangan dilawani. Karena Allah Ta'ala pada saat itu mengabarkan berita baik kepada kita. Dan hiri ini perlu kita ketahui. Hiri ini bisa terjadi kepada orang-orang yang sama profesi. Tukang jual bakso sama-sama tukang jual bakso. Ketua masjid sama-sama ketua masjid. Masjidnya rame, masjid orang rame, masjidnya kada rame. Nah ini kalau hiri disalahkannya masjid, itu duit haram jadi rame. Aturannya belajar, kenapa sampai bagus. Guru sama-sama guru. Inya sudah lawas jadi guru, datang Habib yang hebat-hebat, yang memang soleh orangnya lah di guru orang. Inya kada, itu jarinya ke sini, kada baanu itu tuh lanjuran tuh pasti ada jinnya apa segala. Inya hiri. Maka dengan ada sifat hiri ini, itulah yang menghancurkan amal ibadah kita. 25 tahun beribadah karena Allah Ta'ala, bagus ibadahnya, tapi karena hiri ada di dalam batinnya, maka habislah pahala tadi dibakar api. Dibakar api seperti kayu kering yang dibakar api. Habis amal ibadah gara-gara hiri. Inilah kita satu-satunya yang langsung Nabi juga disuruh Allah Ta'ala berlindung. Walaupun Nabi kada ada sifat iri itu. Cuma Allah Ta'ala karena Nabi jadi contoh. Tuh Nabi aja disuruh Allah Ta'ala, apalagi ikam tuh. Jangan bapak dah selamat, ujar abah guru sekumpul, bawa aku kawa aja kada hiri. Oh jangan. Lindungi ulun daripada sifat hiri. Tukang jual cendol sama-sama tukang jual cendol. Guru sama-sama guru. Murid sama-sama murid. Sekolahan sama-sama sekolahan. Kalau ini hanya bersaing untuk kemajuan, itu boleh dua dihiri. Orang sugih yang pemurah. Yang kedua, orang alim yang membelanjakan ilmunya karena Allah Ta'ala, itu boleh kita hiri. Selain itu kada boleh. Yang sama, madu sama-sama madu. Kiapa jar madu? Madu asli. Bini pertama dengan bini kedua bakal lahir bahirian. Karenanya ada sifat tawadu, maka sifat hiri itu kada bakalan terjadi. Bahiri bini yang situ dengannya ini. Begitu. Siang bertanding rupa, malam bertanding rasa. Wah itu. Bah, itu aja, jangan bakal lahir, jangan bahirian. Tuhan kada ketujuh. Berdamai. Mama Zaini dengan Mama Zainab berdamai. Rami kam berdamai, akhirnya kam kada uyuh sama-sama. Jadi ya Mama Zaini, kiapa Mama Zainab baik aja jar. Kiapa ini kita masing-masing ada Mama Zaini sama Zainab. So kiapa supaya laki kita tambah gembira, kiapa kita sepakat. Ya, Mama Zaini kiapa Mama Zainab oke, tambahi lagi Mama Zainal. Nah, itu jadi rame. Allah Ta'ala ketujuh, jadi contoh bagi yang lain. Ya kalau bikin tuh kehendak muha tambahin lagi. Nah kayak itu tuh lah, jangan ada bahirian. Ini intinya, jangan bahirian. Jadi sifat hiri itu kawalah lepas, bisa lepas dengan minta pertolongan Allah Ta'ala. Tapi jangan merasa hebat. Kada gampangan pian bujur toko kain pian paling laris jauh. Begitu ada, kalau kada dapat petunjuk bisa kena. Pian bisi toko kain laris benar. Orang buka toko, tiba-tiba orang buka toko kain juga dengan sejenis larisnya, kawalah batin. Kalau kawal batin itu selamat tuh daripada hiri. Berbeda ketika orang memang toko kita kada laris lagi gara-gara diandaki orang macam-macam, itu lain. Itu kita sarik karena kita dizolimi, itu boleh dianuakan. Tapi ini timbul dari kita pediati, masyarakat, kada nyaman melihat orang. Diperbaiki. Aku jual nasi kuning, kenapa kada tapi payu? Di situ payu nasi kuningnya. Nukar nasi kuning lawan siden. Rasai kayak ini rasanya. Oh sama sudah rasanya, kenapa kada payu? Lihati orang melayani, makasihlah, alhamdulillah.
alhamdulillah. Nah mau kurang kawalan nukar nasi kuning 15.000, kawal orang nukar 10.000, kada kawal 10.000 layani 10.000, 5.000 layani sesuai dengan takarannya. Kenapa kada kawa bantu orang barang itu anak nyamannya aja. Ay kada semua orang kalau belanja kayak itu nang kayak itu kurang lebih dengan orang, hanya orang kalau kita mau kurang lebih dengan orang Allah Ta'ala juga mau juga kurang lebih memberi rezeki kepada kita. Ini bujur-bujur saklak benar. Perangutan perang berjualannya cocok benar. Nah itu perlu rasa. Terus kita lihat rasa sama dengan orang sama baik, diperiksa, jangan sampai iri dengan orang. Oh kenapa ini laris sama aku, orangnya baik, ini kenapa ini beres. Dilihat di posisi warung seorang mepet di jalan kada ada orang wadah parkir, inya ada, itu yang dihitung. Semua harus dihitung berbagai macam segi. Untuk jadi ilmu menghindarkan hiri itu kada satu jurusan aja, jadi banyak sehingga kita bisa selamat. Inilah dulu yang dapat ulun sampaikan. Jadi hiri tadi dihilangkan dengan bin nasihat. Nasihat wahiyat doa ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi fasad. Jadi dengan nasihat mendoakan begitu orang sama, ya Allah guru itu mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kekuatannya, kasihan berdakwah baik benar jauh ulun kada ada apa-apanya, ulun nak jo belajarnya hendak belajarnya hendak kai cuma nya anum kanenya merasa anu pada ulun hendak benar cuma tolonginya ya Allah. Nyaman kalau batin kita kada uyuh juga ada yang menggane. Coba kalau hiri inya hiri sejenis bungul barang guruhan maka anum orangnya belum apa-apa lagi bertinggi-tinggi, coba lihatilah cepat tuh hancurnya kayak itu. Kayak apa? Orang nyata baik sudah dianuakan. Nah lalu kita doakan untuk kebaikan orang itu, maka hilang hiri tadi. Nah lalu dalam hadis la yajtami'u fi jawfi abdin al iman wal hasadu, tidak bakalan berkumpul dua di dalam satu rongga kita itu iman dengan hiri. Kalau ada hiri iman hilang, kalau ada iman hiri hilang. Nah keimanan tadi dengan apa? Menghadang hiri tadi dengan bin nasihah, mendoakan orang itu tadi, mendoakan orang yang maju. Begitu tetangga nukal kulkas 3 pintu anak sampai ke pelapon sakit hatinya. Tetangga nukar mobil baru Hummer macam-macam, padahalnya naik Hummer itu jarinya Alphard neng itu menyakiti awak, bujur ujar orang yang kada kawan nukar inya hiri. Nah itu hiri itulah dijauhi. Jadi iman, jadi menghilangkannya dengan nasihat doa, atau imam dengan takdir Allah Ta'ala, dengan kadar. Ini kan sudah dikadarkan Allah Ta'ala rezeki orang sampai di sini. Kalau kita kada setuju nang kayanya kita mendikte Allah Ta'ala, kada senang dengan Allah Ta'ala memberi itu, yang mengatur rezeki, mengatur kedudukan, kada boleh kita bahiri, hanya kita mendoakan. Terakhir ujar Imam Syafi'i, semua penyakit bisa disembuhkan, sebiji yang ngalih banar diharapkan sembuhnya, yaitu hiri. Karena orang hiri di hatinya satu aja, yang dihirinya tuh hancur, maka hilangkan sifat hiri itu baru kita bisa selamat. Hadanallahu ikum jama'in, minta ampun maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.